Moonlight, when you shine, when you tie, I can't lie, I can't lie. Sunrise, when the time I arrive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Bibi Febriani, Yuni Padilla, Citra Dwi Ayu, Cindy Audiawati, dan Muhammad Hayat. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tentang sejarah komputer. Pengertian dan sejarah komputer. Sejarah komputer terbagi menjadi dua, yaitu setelah tahun 1940 dan sebelum tahun 1940. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai komputer. Apa sih komputer? Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Berdasarkan perkembangan teknologi komputer, maka perkembangannya dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940. Sejak dahulu kala, proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu manusia dalam perhitungan dan pengolahan data supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat. Beberapa peralatan yang telah digunakan sebagai alat hitung sebelum ditemukannya komputer, yaitu ada abakus, kalkulator roda numerik, kalkulator roda numerik 2, dan kalkulator mekanik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah abakus. Muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini. Dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi, alat ini memungkinkan penggunaannya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Para pedagang di masa itu menggunakan abakus untuk menghitung transaksi perdagangan. Seiring dengan munculnya pensil dan kertas, terutama di Eropa, abakus kehilangan popularitasnya. Hampir 12 abad, muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi. Pada tahun 1642, Blaise Pascal 1623 sampai 1662 yang pada waktu itu berumur 18 tahun menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerical well calculator untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Kotak persegi kuningan ini yang dinamakan Pascal Line menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat perhitungan bilangan berbasis 10. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan. Kalkulator roda mekanik 2. Tahun 1694, seorang matematikawan dan filsuf Jerman yaitu Gottfried Wilhelm von Leibniz 1646 sampai 1716 memperbaiki Pascal Line dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan. Sama seperti pendahulunya, alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda gerigi. Dengan mempelajari catatan dan gambar-gambar yang dibuat oleh Pascal, Leibniz dapat menyempurnakan alatnya. Kalkulator mekanik. Yang pertama ada Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatika dasar. Kalkulator mekanik Colmar arithmeter mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dalam kalkulasi karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Awal mula komputer yang sebenarnya dibentuk seorang profesor matematika Inggris yang bernama Charles Babbage pada tahun 1791 sampai 1871. Yang kedua yaitu pada tahun 1812 Babbage memperhatikan kesesuaian alam antara mesin mekanik dan matematika. Mesin mekanik sangat baik dalam mengerjakan tugas yang sama berulang kali tanpa kesalahan, sedangkan matematika membutuhkan repetisi sederhana dari suatu langkah-langkah tertentu. Masalah tersebut kemudian berkembang hingga menempatkan mesin mekanik sebagai alat untuk menjawab kebutuhan mekanik. Usaha Babbage yang pertama untuk menjawab masalah ini muncul pada tahun 1822. Ketika ia mengusulkan suatu mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial
Mesin tersebut dinamakan mesin diferensial. Materi selanjutnya adalah kalkulator mekanik. Kalkulator mekanik yang pertama, dengan menggunakan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program dan dapat melakukan kalkulasi serta mencetak hasilnya secara otomatis. Setelah bekerja dengan mesin diferensial selama 10 tahun, tiba-tiba Babbage terinspirasi untuk memulai membuat komputer General Purpose yang pertama yang disebut Analytical Engine. Yang kedua, asisten Babbage Augusta Ada King 1815-1842 memiliki peran penting dalam pembuatan mesin ini. Ia membantu merevisi rencana, mencari penandaan dari pemerintah Inggris, dan mengomunikasikan spesifikasi Analytical Engine kepada publik. Selain itu, pemahaman Augusta yang baik tentang mesin ini memungkinkannya membuat instruksi untuk dimasukkan ke dalam mesin dan juga membuatnya menjadi programmer wanita yang pertama. Pada tahun 1980, Departemen Pertahanan Amerika Serikat menamakan sebuah bahasa pemrograman dengan nama ADA sebagai penghormatan kepadanya. Pada tahun 1889, Herman Holler 1860-1929 juga menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan. Tugas pertamanya adalah menemukan cara yang lebih cepat untuk melakukan perhitungan bagi Biro Sensus Amerika Serikat. Sensus sebelumnya yang dilakukan di tahun 1880 membutuhkan waktu 7 tahun untuk menyelesaikan perhitungan. Dengan perkembangannya populasi, biro tersebut memperkirakan bahwa dibutuhkan waktu 10 tahun untuk menyelesaikan perhitungan sensus pada masa berikutnya. Beberapa insinyur membuat penemuan baru lainnya. Vannevar Bush 1890-1974 membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial kompleks yang selama ini dianggap rumit oleh kalangan akademisi. Mesin tersebut sangat besar dan berat karena ratusan gerigi dan poros yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan. John V. E. Thanosov dan Clifford Berry mencoba membuat komputer elektrik. Pendekatan ini didasarkan pada hasil kerja George Woolley 1815-1864 berupa sistem biner aljabar yang menyatakan bahwa setiap persamaan matematika dapat dinyatakan sebagai benar atau salah dengan mengaplikasikan kondisi benar-salah ke dalam sirkuit listrik dalam bentuk terhubung terputus. Atanasov dan Berry membuat komputer elektrik pertama di tahun 1940, namun proyek mereka terhenti karena kehilangan sumber pendanaan. Setelah tahun 1940, yang pertama, perkembangan komputer setelah tahun 1940 dibagi menjadi 5 generasi. Yang pertama, komputer generasi pertama 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Ia menjadi cepat panas dan mudah terbakar, oleh karena itu beribu-ribu tabung vakum diperlukan. Komputer generasi pertama ini 100% elektronik dan membantu para ahli dalam menyelesaikan masalah perhitungan dengan cepat dan tepat. Yang kedua, komputer generasi kedua 1959 sampai 1964. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1959. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Selanjutnya saya akan membacakan setelah tahun 1940.
Setelah tahun 1940, mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Street dan Sprayren membuat komputer bernama Large. Komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat menangani data dalam jumlah besar. Mesin tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis, sehingga membatasi kepopulerannya. Hanya ada 2 Large yang pernah dipasang dan digunakan. Yang pertama di Lawrence Radiation Lab di Livermore, California, dan yang lainnya di US Navy Research and Development Center di Washington DC. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Pada awal 1960-an mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintahan. Komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen yang dapat diasosialisasikan dengan komputer pada saat ini seperti printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Komputer DET PDP-8. Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa pemrograman yang ada di dalamnya memberikan fleksibilitas kepada komputer. Fleksibilitas ini meningkatkan kinerja dengan harga yang pantas bagi penggunaan bisnis. Dengan konsep ini, komputer dapat mencetak faktur pembelian konsumen dan kemudian menjalankan desain produk atau menghitung daftar gaji. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business Oriented Language COBOL dan Formal. Komputer generasi keempat pada tahun 1980-an. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berkurang setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterandalan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer, di antaranya Central Processing Unit, memori, dan kendali input atau output, dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelumnya, IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. Sekarang, sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian, setiap perangkat rumah tangga seperti microwave, oven, televisi, dan mobil dengan elektronik full injection dilengkapi dengan mikroprosesor. Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang bisa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini yang disebut mini komputer dijual dengan paket piranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam.
Piranti lunak yang paling populer pada saat itu adalah program Word Processing dan Spreadsheet. Pada awal tahun 1980-an, VDEP, game seperti Atari 2600, menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk penggunaan di rumah, di kantor, dan di sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit di tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit di tahun 1982. 10 tahun kemudian, 65 juta PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya menjadi ukuran yang lebih kecil. Dari komputer yang berada di atas meja, desktop, komputer menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas atau laptop, atau bahkan komputer yang dapat digenggam palm top. IBM PC bersaing dengan Apple Macintosh dalam memperebutkan pasar komputer. Apple Macintosh menjadi terkenal karena mempopulerkan sistem grafis pada komputernya, sementara saingannya masih menggunakan komputer yang berbasis teks. Macintosh juga mempopulerkan penggunaan piranti mouse. Pada masa sekarang, kita mengenal perjalanan IBM kompatibel dengan pemakaian CPU, yaitu IBM PC 486, Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 serial dari CPU buatan Intel. Juga kita kenal dengan AMD K6, Athlon, dan sebagainya. Ini semua masuk dalam golongan komputer generasi keempat. Seiring dengan menjamurnya penggunaan komputer di tempat kerja, cara-cara baru untuk mengenali potensial terus dikembangkan. Seiring dengan bertambahnya kuatnya suatu komputer kecil, komputer-komputer tersebut dapat dihubungkan secara bersamaan dalam suatu jaringan untuk saling berbagi memori, piranti lunak, informasi, dan juga untuk dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Komputer jaringan memungkinkan komputer tunggal untuk membentuk kerjasama elektronik untuk menyelesaikan suatu proses tugas. Dengan menggunakan berkabelan langsung atau disebut juga local area network (LAN) atau kabel telepon, jaringan ini dapat berkembang menjadi sangat besar. Yang terakhir ada komputer generasi kelima, yaitu di masa depan. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima ini. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Newman. Model non-Newman akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran listrik elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima ini. Lembaga ICOT atau Institute for New Computer Technology juga dibentuk untuk merealisasikannya. Banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal. Namun beberapa informasi lain menyatakan bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan baru paradigma komputerisasi di dunia.